Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Pak Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan membahas sedikit FAQ seputar IMATRE ya, karena banyak banget selama beberapa hari ini, banyak banget pertanyaan di kolom komentar terkait tutorial menggunakan IMATRE. Gitu. Nah, semoga beberapa pertanyaan yang ada, yang nanti akan saya jelaskan, semoga eh, apa ya menemukan jawabannya ya. Jadi beberapa komentar tersebut, contohnya misalkan kenapa gagal login, kenapa gagal pembubuhan, segala macamnya. Gitu. Nah, silakan disimak penjelasannya berikut ini. Oke, jadi kita akan membahas seputar IMATRE di sini. Jadi ini adalah situs resmi ya, situs resmi IMATRE, kemudian tanda hubung ya, tanda hubung imatre.co.id. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa misalkan di sini sudah berhasil login ya. Nah, ketika kita membeli Imatre di sini kan biasanya ada kuotanya gitu ya. Kuota misalkan kita beli berapa katakanlah gitu. Kalau misalkan kita beli 10 ya berarti kuotanya ada 10 di sini. Dan misalkan pertanyaan pertama misalkan Pak, saya login menggunakan akun saya misalkan. Kemudian saya mengupload dokumen milik teman saya gitu ya. Jadi kayak meminta tolong, tolong dong ini dokumen saya diimatrekan misalkan. Apakah bisa gitu ya? Nah, jawabannya adalah bisa ya. Jadi walaupun menggunakan login kita, tapi untuk pembubuhan dokumennya ini bisa bisa dokumen milik siapapun seperti itu ya. Yang penting itu diuploadnya. Kemudian disarankan memang dokumennya dalam bentuk A4 ya gitu. Walaupun ya sebenarnya kalau mau F4 juga sebenarnya mungkin bisa gitu, tapi disarankan menggunakan A4 gitu. Kemudian berikutnya adalah karena ketika kita sudah membubuhkan itu PDF-nya itu sudah read only ya, jadi nggak bisa diedit lagi, maka sebaiknya adalah bukan sebaiknya, maka yang harus dilakukan adalah dokumen tersebut sudah ada tanda tangannya terlebih dahulu. Jadi bisa di-scan, tanda tangan bisa kita scan, atau bisa misalkan kita print dulu, baru tanda tangan basah, baru setelah itu di-scan lagi. Intinya adalah ketika kita mau membubuhkan IMATRE itu, maka harus sudah ada tanda tangannya ya. Karena kenapa? Karena kalau nggak ada tanda tangannya ya, ya itu nggak bisa dilakukan. Kecuali misalkan dokumen itu akhirnya di print, kemudian silakan tanda tangan basah kembali. Itu nggak masalah gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi ketika dokumen tersebut mau diserahkan secara online, maka itu harus sudah tertandatangani terlebih dahulu, baru nanti dibubuhkan imaterainya. Nah, di sini ada beberapa FAQ yang ada di sini, di situsnya resmi Imatre ya, di sini. Nah, mungkin yang paling sering ditanyakan adalah ini. Saya gagal melakukan pembubuhan, tapi kenapa kuota saya tetap berkurang seperti itu? Nah, jawabannya di sini adalah ketika terjadi kegagalan pembubuhan namun kuota Anda tetap berkurang, jangan khawatir. Anda dapat melakukan pembubuhan ulang terhadap dokumen yang sama untuk melakukan pembubuhan ulang. Anda dapat mengakses halaman riwayat pembubuhan, kemudian arahkan ke dokumen yang mau kita upload kembali ya, kita mau upload, kemudian klik tombol bubuhkan ulang, seperti itu. Nah, jadi terdapat di sebelah kanan pada nama dokumen tersebut. Proses pembubuhan ini tidak akan mengurangi kuota Anda. Apabila terjadi pembubuhan ulang dan Anda tidak dapat membubuhkan terus-menerus ya, misalkan seperti itu, maka silakan hubungi kontak center iMatre ya, karena di bawah itu ada kontak centernya di sini. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi. Kalau informasi terhadap regulasi ya, terhadap regulasi Bea Matre sendiri itu bisa hubungi 1500 200 yang mana ini adalah nomor telepon kering pajak. Kalau untuk terkait teknis IMATRE-nya itu bisa hubungi Peruri ya. Peruri itu ada di call center-nya ada di 1500 159 atau misalkan email itu ada di cs.digital@peruri.co.id atau via WA, jadi khusus WA ya di sini 08 atau plus 62 811 95 90 159. Ini untuk WA ya gitu. Nah,
Kemudian tadi di mana? Misalkan tadi ya, kita sudah gagal nih, kita sudah gagal membubuhkan, kemudian tadi kita lihatnya di riwayat pembubuhan. Nah, yang mana riwayat pembubuhan? Itu ada di menu ini, menu profil kita, kemudian silakan klik di sini adalah riwayat pembubuhan di sini. Jadi kita klik riwayat pembubuhan. Nah, hanya di sini pastikan file yang dapat diunduh dan atau dibubuhkan ulang itu hanya 24 jam terakhir. Jadi hanya 2 hari ya kurang lebih ya, hanya 2 hari saja dari sejak file itu diupload pertama kali. Gitu. Ini misalkan ini adalah contoh file-file yang sudah dibubuhkan. Nah ini berhasil ya, artinya berhasil itu ya berhasil dibubuhkan. Tapi kalau misalkan gagal gitu ya, gagal di sini. Nah silakan biasanya tindakan. Jadi kalau masih dalam waktu 48 jam di sini tindakannya bisa kita klik adalah bubuhkan ulang seperti tadi ya gitu. Bubuhkan ulang sampai kira-kira berhasil. Karena memang sepertinya eh, lagi banyak permintaan e-materai, jadi mungkin bisa jadi servernya mungkin overload dan sebagainya. Gitu. Itu untuk yang pertanyaan apakah ketika saya gagal bubuhkan, namun kuota saya tetap berkurang seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah kenapa dokumen yang telah berhasil saya upload tidak bisa dibubuhkan. Nah ini jawabannya adalah apabila Anda gagal melakukan pembubuhan, harap cek kembali apakah Anda telah mengisi isian jenis dokumen. Jadi yang harus diisi adalah isian jenis dokumennya, ini wajib diisi. Sebelum melakukan pembubuhan, Anda juga dapat mengecek kembali apakah PIN yang Anda masukkan itu sudah benar atau tidak. Apakah Anda lupa dengan kode PIN-nya, Anda dapat mereferensi ke bagian ganti nomor PIN gitu ya. Apabila dokumen tetap tidak bisa dibubuhkan, nah silakan kembali lagi itu hubungi kontak center Peruri ya gitu. Kontak center Peruri ya karena ini terkait teknis e-materai gitu ya. Kalaupun aturannya itu terkait di kering pajak, silakan aja telepon ke situ gitu. Jadi untuk yang lainnya mungkin bisa di ini ya. Misalkan lupa PIN, lupa password, ganti nomor telepon dan sebagainya, ini mungkin Bapak Ibu bisa bisa dibaca sendiri ya gitu. Oke, tadi ya. Jadi kalau misalkan pastikan kalau misalkan tadi dokumennya itu tidak dapat dibubuhkan, itu kira-kira kenapa gitu. Misalkan contohnya tadi ya, pada saat kita mau membubuhkan itu kan kita klik di sini ya, pembubuhan, kemudian nah ini tanggal dokumennya ini harus diisi, kemudian masukkan dokumen, ini opsional ya. Jadi bisa ditulis bisa tidak gitu. Nah, pilih dokumennya ini yang paling penting. Jadi dokumennya ini jenisnya apa? Apakah dokumen penerimaan uang lebih dari 5 juta atau pelunasan utang gitu ya. Karena kan aturannya sekarang kalau dokumen yang terkait dengan uang kalau di atas 5 juta itu wajib bermaterai, tapi kalau misalkan di bawah 5 juta itu tidak wajib bermaterai. Ada juga misalkan surat berharga, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya ya yang misalkan di luar ke dokumen-dokumen tersebut gitu. Misalkan kayak apa kayak surat kontrak atau apapun gitu ya gitu. Atau ya pilih aja misalkan dokumen transaksi ini kan yang sifatnya umum ya, silakan aja pilih di situ. Dan ini sifatnya wajib ya, wajib diisi. Wajib diisi, kemudian silakan klik dokumennya. Ukuran dokumen yang direkomendasikan adalah A4 ya, dan sebaiknya ukurannya juga jangan terlalu besar gitu ya. Jangan sampai misalkan PDF-nya lebih dari katakanlah mungkin 10 mega misalkan gitu atau 20 mega misalkan. Bisa jadi itu nanti akan memperlambat upload dokumen gitu. Jadi sebaiknya dokumen yang ya paling cuma satu, mungkin maksimal 5 mega lah biasanya gitu. Kemudian sebaiknya A4 gitu. Oke, mungkin itu ya terkait FAQ sendiri. Eh, Kalau yang lainnya tadi bisa jadi eh, tadi untuk riwayatnya silakan dibubuhkan ulang. Kemudian yang terakhir, kenapa saya tidak bisa mendaftar misalkan. Nah, silakan di sini solusinya adalah silakan bersihkan apa kacanya ini ya, cage-nya ini atau dengan cara silakan klik tombol Ctrl plus F5 di situ. Jadi silakan klik tombol Ctrl F5 atau kalau misalkan
Anda. Dan ini sebaiknya direkomendasikan menggunakan Google Chrome ya. Jadi untuk membuka situs ini silakan sebaiknya disarankan adalah menggunakan Google Chrome. Boleh pakai Mozilla, boleh pakai Safari, boleh pakai apa namanya Edge atau Opera misalkan, tapi yang disarankan adalah tetap menggunakan yang Google Chrome gitu. Kalau misalkan masih nggak bisa juga, silakan menggunakan incognito mode ya atau model menyamar gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia ada di sini incognito mode di sini, new incognito mode di sini. Oke, paling itu terkait dengan FAQ seputar iMatre ya. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi yang mungkin baru belajar menggunakan iMatre ya, karena saya lihat di analitik Google saya atau di YouTube saya itu selama beberapa hari terakhir ternyata kenaikan traffic view dari tutorial iMatre ternyata meningkat jauh gitu ya. Jadi dan banyak pertanyaan juga gitu ya. Jadi pertama tadi ya kalau misalkan solusinya sudah dijalankan tapi ternyata masih gagal juga, yang harus dilakukan adalah silakan hubungi kontak kontak center Peruri ya, bisa melalui tadi telepon, bisa melalui email ataukah bisa melalui WA ya ke nomor yang ada di situsnya iMatre tadi gitu. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya pengguna ya, pengguna iMatre yang saat ini mungkin baru ya gitu. Dan ini sah ya, jadi mau mau materainya ini tempel pakai kertas atau mau pakai iMatre itu dua-duanya sah ya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan iMatre gitu, karena dua-duanya sudah dianggap sah selama sesuai dengan ketentuan ya, selama sesuai dengan ketentuan. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.